Teman-teman, hari ini kita akan mengangkat isu tentang kediktatoran terselubung Amerika dan Israel yang terus bercokol di panggung internasional. Mereka ini konon katanya juara demokrasi, tapi kenyataannya gemar melanggar kesepakatan, menginjak-injak HAM, dan berlagak sebagai polisi dunia. Padahal, menurut data yang dilaporkan oleh keluarga Sandera Israel sendiri, pemerintahan Netanyahu sudah berulang kali menghalangi kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas. Lah, kok mereka bisa dengan entangnya menunda pembebasan 110 tahanan Palestina, sementara berkoar-koar minta Sandera Israel dikembalikan duluan? Ini jelas bentuk arogansi politik, teman-teman, dan kita wajib mengecam. Lalu apa peran Amerika di sini? Jangan pura-pura nggak tahu, mereka ini dalangnya, sponsor setia yang memasok dana dan senjata demi melanggengkan kekuasaan Israel. Dengan dalih keamanan nasional, Washington menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi yang terjadi di Gaza dan tepi barat. Sementara itu, di sini kita geram menyaksikan bagaimana warga Palestina dianiaya, rumahnya digusur, hingga status kewarganegaraannya dipertanyakan. Ironisnya lagi, mereka dengan gagah selalu mengklaim dirinya sebagai kampiun demokrasi, padahal tingkah polanya sungguh memuakkan. Jangan heran kalau Indonesia pun sering dikuliahi soal HAM dan demokrasi oleh Amerika dan sekutunya. Padahal kita ini punya Pancasila yang lebih luhur, lebih adil, dan lebih manusiawi ketimbang sembarang dalih pembenaran ala mereka. Prabowo, sebagai figur kuat yang didukung banyak rakyat Indonesia, sudah lama menegaskan posisi kita yang netral tapi tegas melawan kesewenang-wenangan. Kita muak dibohongi, muak disuruh tunduk karena Indonesia tidak perlu jadi jongos kekuatan asing yang bermanis mulut namun berpelut ular. Mari kita saksikan babak-babak berikutnya, di mana kebenaran akan membongkar kepalsuan mereka yang gemar berteriak, "Kami paling benar." Teman-teman sekalian, mari kita lihat data konkret tentang bagaimana Israel sengaja menunda pembebasan 110 tahanan Palestina. Berdasarkan laporan Tribun News, Israel tunda pembebasan 110 tahanan Palestina. Bus yang harusnya mengantar para tahanan tersebut keluar penjara justru dikembalikan lagi ke penjara Ofer. Persis kayak menunda paket kiriman tanpa alasan jelas. Netanyahu berdalih bahwa kondisi keamanan belum terpenuhi, padahal Hamas sudah menepati janji dengan membebaskan 8 sandera Israel. Lucu banget, kan? Kalau mereka memang serius ingin menyelesaikan konflik, kenapa malah menambah bara api dan melempar fitnah soal ketidakamanan? Pemerintah Israel rupanya memang doyan cari-cari alasan demi memperpanjang negosiasi yang sebenarnya sudah disepakati. Dari sekian banyak tahanan yang dijanjikan, ada 30 anak di bawah umur yang mestinya dibebaskan juga, tapi lagi-lagi diundur dan diundur tanpa kejelasan. Sementara di sisi lain, mereka memuja 3 sandera Israel yang katanya menderita luar biasa. Tapi ternyata salah satu di antara mereka bernama Gadi Moses justru mengakui mendapat perlakuan cukup baik dalam tahanan Hamas. Ini bukti bahwa narasi kekejaman total Hamas tak selamanya benar. Atau minimal tak sedramatis cerita yang dijual media arus utama barat. Bukan berarti kita membenarkan perang, tapi tolonglah, keadilan itu mesti adil bagi kedua pihak. Dapat disimpulkan serangkaian fakta di atas menunjukkan betapa manipulatifnya rezim Netanyahu dalam mempropagandakan isu keamanan untuk kepentingan politiknya. Apalagi dukungan Amerika, entah karena motif ekonomi, militer, atau sekadar menjaga pamor di mata lobi-lobi tertentu, semakin memperkuat kesewenang-wenangan Israel. Ingat ya teman-teman, aksi mereka yang semena-mena ini sudah berlangsung puluhan tahun, bukan baru kemarin sore. Lalu di mana suara PBB atau lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional? Terkadang mereka bersuara, tetapi sayangnya seringkali kalah lantang dari suara duit Amerika. Cobalah perhatikan, kawan-kawan, betapa cerdasnya media barat dalam membentuk opini publik. Ketika Hamas membebaskan beberapa tentara Israel yang disambut hangat, kita malah disuguhi narasi, oh mereka itu dipaksa tersenyum, pasti ada ancaman senjata di kepala mereka. Lah, padahal dari laporan Gadi Moses sendiri, terlihat bahwa ia diperlakukan cukup manusiawi, bahkan sempat berdebat dengan para penjaga Hamas soal sejarah kepemilikan tanah. Faktanya lagi, ada yang dipinjami kacamata saat kesulitan membaca buku, jelas bukan perlakuan kejam seperti yang diembuskan media barat. Tapi, ya namanya juga media mainstream, selalu saja ada upaya menggiring opini supaya Israel yang tampak paling menderita.
Tidak hanya menutup fakta perlakuan manusiawi Hamas, mereka juga membesar-besarkan klaim Israel tentang ancaman psikologis saat sandera Israel dibebaskan di tengah kerumunan massa di Gaza. Soal ini lagi-lagi dikaitkan dengan alasan terlalu berdesakan, yang kata Netanyahu menjadi dasar untuk menunda pembebasan tahanan Palestina. Padahal, kata Gadi Moses, para penjaga Hamas menyiapkan barikade agar ia tidak terinjak-injak. Ini konyol sekali, bukan? Dari sini terlihat jelas bahwa Israel sedang mencari kambing hitam untuk menjustifikasi pengkhianatan atas kesepakatan pertukaran sandera. Yang membuat kita geram adalah minimnya media global yang secara jujur membeberkan kenyataan di lapangan. Semua seolah berlomba menyorot derita warga Israel sembari menutup mata terhadap puluhan ribu nyawa warga Palestina yang meregang. Bahkan menurut AP News, ada 183 tahanan Palestina yang sempat dibebaskan Israel fase pertama sebelum mereka menahan lagi proses berikutnya tanpa alasan logis. Jadi apa motif sesungguhnya? Bisa jadi semuanya dirancang agar publik simpati pada Israel dan membenci Palestina, lalu Amerika pun bakal punya alasan lebih kuat untuk menggelontorkan bantuan militer. Teman-teman, kalian mungkin bertanya, untuk apa Amerika repot-repot mikirin kesepakatan ini? Jawabannya simpel. Kepentingan geopolitik. Amerika ingin menjaga hegemoninya di Timur Tengah dengan menyokong Israel sebagai benteng utama. Sementara di sisi lain, ia juga hendak memuluskan kepentingannya di Asia Tenggara. Ingat, upaya mereka memindahkan warga Gaza ke negara lain seperti Indonesia, Mesir, atau Yordania sempat disinggung oleh Presiden Donald Trump. Serius deh, kita disuruh tampung pengungsi, padahal mereka sendiri yang bikin masalah di tanah Palestina. Disinilah Indonesia dituntut bersikap tegas. Bukan berarti kita enggan membantu sesama Muslim Palestina, tapi kenapa kita mesti ikut menanggung beban relokasi massal gara-gara Israel dan Amerika tak mau bertanggung jawab? Belum lagi, relokasi semacam itu jelas melanggar hak rakyat Palestina atas tanah air mereka sendiri. Bagaimana kalau nanti pendatang Palestina itu justru menghadapi diskriminasi baru di negara ketiga? Tentu saja Indonesia tak ingin sekadar dijadikan tameng, sementara AS dan Israel cuci tangan sambil tertawa lebar. Amerika juga kerap menggunakan propaganda demokrasi dan kebebasan untuk mendikte negara lain, termasuk Indonesia. Kalau kebijakan kita tidak sejalan dengan mereka, bersiaplah mendapat stempel tidak demokratis atau melanggar HAM. Padahal kita punya prinsip kedaulatan dan politik bebas aktif, yang jelas tak butuh resep ala Barat. Dunia harus tahu, Indonesia adalah negara berdaulat yang tak akan mudah diombang-ambingkan. Apalagi cuma demi kepentingan bisnis senjata atau industri perang. Dan disinilah peran Prabowo sangat penting agar kita tidak jadi peon di papan catur mereka. Teman-teman, kita bicara tentang Prabowo Subianto sebagai tokoh Indonesia yang berpotensi berdiri tegak menantang dominasi Amerika Israel. Prabowo dikenal memiliki pendekatan yang tegas dan nasionalis, sekaligus memahami pentingnya menjaga hubungan internasional yang seimbang. Bukan berarti kita mau cari musuh, tapi kita juga tak mau jadi boneka imperialis. Di bawah kepemimpinannya, diplomasi Indonesia bisa lebih berwibawa dan tak sekadar ikut arus. Apalagi, kita punya sejarah panjang menjaga hak bangsa sendiri, meski terkadang tekan oleh kuasa luar. Menariknya, rakyat Indonesia sebagian besar memang merindukan sosok pemimpin yang tidak tunduk pada permainan Amerika. Kita muak dijadikan pasar senjata, kita bosan dengan intervensi di sektor energi, dan kita jengah pada segala bentuk dikte politik. Jangan salah, Amerika boleh saja besar. Tapi kehormatan bangsa ini jauh lebih penting ketimbang janji-janji bantuan yang diwarnai kepentingan tersembunyi. Kalau Prabowo benar-benar berani mengangkat isu Palestina di forum internasional, itu akan menjadi tamparan langsung bagi Netanyahu dan konco-konconya di Washington. Bukankah Indonesia punya posisi strategis di G20 dan forum internasional lainnya? Tentu, di dalam negeri juga banyak tantangan. Masih ada kekuatan politik yang tergoda dengan kerjasama militer dan proyek-proyek infrastruktur bersama Amerika. Namun, selama Prabowo mampu menegakkan prinsip kepentingan nasional di atas segalanya, kita yakin Indonesia akan tetap berdaulat. Kuncinya adalah menjaga stabilitas politik dalam negeri, memperkuat keamanan nasional, dan menggalang dukungan rakyat agar menolak segala bentuk intervensi asing yang merugikan. Dalam hal inilah, segala fakta kebobrokan Israel dan Amerika perlu disebarkan seluas mungkin supaya masyarakat melek dan tak lagi tertipu propaganda media Barat.
Mari kita telaah lebih dalam soal Israel yang terus-menerus memposisikan diri sebagai korban. Dengan memanfaatkan narasi kami terancam eksistensi, mereka menjustifikasi serangan brutal ke Gaza, pencaplokan tanah di tepi barat, sampai penangkapan massal warga Palestina. Padahal menurut data AP News, Israel pernah membebaskan 183 tahanan Palestina sebagai bagian dari kesepakatan awal, namun sisanya malah ditangguhkan tanpa alasan jelas. Kenapa mereka bisa semena-mena? Ya karena mereka menunggangi simpati dunia lewat cerita kami diserang duluan, padahal penindasan sudah berlangsung sejak lama. Sementara Amerika terus menutup mata mendanai anggaran militer Israel, bahkan terkadang ikut menangkis kecaman internasional di PBB. Bagi kita, ini jelas merupakan tindakan menampar keadilan dan merendahkan hukum internasional. Banyak media memberitakan bahwa Hamas mengeluarkan pernyataan tegas. Kalau Israel terus mengingkari kesepakatan, siap-siap saja menyaksikan balasan serius. Dan ini bukan isapan jempol belaka. Bukannya kita mendukung perang, tapi pertanyaan besarnya, siapa yang memulai provokasi? Israel menembaki, meratakan rumah dan menekan warga Palestina. Namun saat mendapat perlawanan, mereka malah playing victim. Lebih aneh lagi, di saat netizen dunia menelanjangi kebohongan Israel, mereka menyebar opini seolah-olah Hamas dan rakyat Palestina adalah teroris. Padahal definisi terorisme kerap kabur bila pelakunya punya dukungan negara besar. Jadi jangan heran kalau Israel membombardir Gaza itu dianggap operasi militer sah. Tapi kalau Hamas membalas, langsung dicap terorisme. Memang begitulah standar ganda yang diamini Amerika. Dan inilah alasan kita di Indonesia tidak boleh begitu saja menelan bulat-bulat pemberitaan global yang berat sebelah. Teman-teman, jangan lupakan pentingnya media independen yang berani membongkar omong kosong ala Amerika Israel. Sebut saja sejumlah media lokal Palestina, kanal independen Israel yang kritis, hingga beberapa jurnalis internasional berintegritas yang tak mau diatur kepentingan sponsor. Mereka inilah yang kerap menyuguhkan video, testimoni, dan analisis lapangan yang bertolak belakang dengan versi resmi Washington dan Tel Aviv. Ingat laporan The Jerusalem Post soal Gadi Moses yang memuji perlakuan cukup baik dari Hamas. Itu contohnya. Meski J-Post basisnya di Israel, mereka masih berani angkat fakta yang tak sesuai narasi pemerintah Netanyahu. Kita juga mesti rajin membaca laporan-laporan semacam AP News atau Anadolu Agency yang menyoroti detail pertukaran tahanan. Dari situ terbukti bagaimana proses negosiasi sempat berjalan baik, lalu mentok ketika Israel ngotot menunda pembebasan tahanan Palestina. Kok bisa? Mungkin mereka tak rela jika publik global menilai Hamas terlalu baik hati, karena itu akan menghantam propaganda Israel yang menempatkan Hamas sebagai monster. Kepentingan politik selalu merajalela, dan media arus utama Barat pun seringkali diam atau memutarbalikkan fakta. Jadi jangan heran kalau kita harus lebih selektif memilih sumber berita. Hanya mengandalkan stasiun TV internasional ternama bukan jaminan memperoleh kebenaran. Di era digital, informasi begitu cepat menyebar, sehingga menuntut kita untuk cermat membandingkan berbagai versi laporan. Disinilah perlunya sikap kritis, teman-teman. Pihak Amerika dan Israel boleh saja menguasai sebagian besar media dunia, tapi kita punya internet, punya jejaring sosial, dan punya kepekaan nurani untuk menilai mana kebenaran, mana propaganda. Tentu saja, kita tidak tinggal diam menonton drama politik Amerika-Israel di Timur Tengah. Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan peran aktif presidennya, harus makin vokal mengutuk pelanggaran sepihak Israel. Bayangkan dampaknya jika Indonesia yang populasinya lebih dari 270 juta bersuara lantang di panggung internasional menyingkap kejahatan perang dan skema culas es Israel. Apalagi Prabowo sendiri adalah sosok tegas yang tak gentar kalau harus beda pendapat dengan para pemimpin Barat. Ini momen tepat untuk mendesak komunitas global agar menekan Israel mematuhi kesepakatan pertukaran tahanan tanpa tipu muslihat. Bukan hanya soal Palestina, diplomasi Indonesia juga harus menyasar kebijakan luar negeri Amerika yang kerap semena-mena terhadap negara berkembang. Lihat betapa seringnya mereka menjatuhkan sanksi ekonomi sepihak atau mendikte kebijakan militer kita. Kalau kita tetap diam, selamanya kita akan dianggap inferior dan takkan pernah dihargai di pentas internasional. Sebab itulah, gerakan non-blok modern perlu dimunculkan kembali, di mana Indonesia dan sejumlah negara lain bisa bersatu menandingi dominasi Amerika. Selama kita punya keberanian politik, semua itu bukan hal mustahil.
Jangan lupa bahwa Indonesia pernah berjaya di era Soekarno yang menantang kuasa kolonial dan neokolonial secara terang-terangan. Kini, di era globalisasi, semangat tersebut bisa dihidupkan lagi dengan diplomasi strategis dan kebijakan pertahanan mandiri. Jika Prabowo benar-benar mau, ia bisa memperkuat aliansi dengan negara-negara yang juga bosan dengan arogansi AS dan Israel. Mungkin kita bisa pererat hubungan dengan Turki, Rusia, atau bahkan Cina, asalkan menguntungkan rakyat. Intinya, jangan pernah takut dikucilkan. Sebab lebih baik jadi macan lapar yang bebas daripada kucing gemuk yang dikurung. Banyak yang bilang, bagus dong, sudah ada gencatan senjata. Tapi realitanya, gencatan senjata itu seringkali cuma di atas kertas, terutama kalau pihak Israel terus memborong senjata dari Amerika. Mereka seolah sedang mengambil nafas, menyiapkan strategi, lalu bisa melanggar kapan saja sesuka hati. Menurut laporan Netanyahu sendiri, katanya kesepakatan pertukaran tahanan bisa selesai dalam hitungan hari atau jam. Duh, ngomongnya sih manis, tapi kita sudah lihat kelicikannya menahan pembebasan tahanan Palestina. Bukankah itu menunjukkan gencatan senjata tidak lebih dari trik politik semata? Belum lagi ancaman bahwa perang akan dilanjutkan setelah tahap pertama selesai, seperti disampaikan Menteri Keuangan Israel. Keluarga sandera Israel pun terang-terangan menuduh Netanyahu sengaja menghalangi kesepakatan demi kepentingan politiknya. Bayangkan, rakyatnya sendiri kecewa dan marah, menuding pemerintahnya licik mengorbankan nasib para sandera. Lalu Amerika? Ya, seperti biasa mereka menutup mata sambil sibuk menyiapkan senjata baru. Kalau begini terus, kapan rakyat Palestina akan benar-benar merasakan perdamaian? Disinilah tanggung jawab kita sebagai bagian dari komunitas internasional. Bukan hanya untuk mengecam tindakan Israel, tapi juga menekan Amerika yang setia membiayai kebrutalan. Jangan kaget kalau suatu saat nanti, ketika isu ini memanas lagi, mereka akan menuding teroris ke sana-sini dan menuntut dukungan dunia untuk memerangi musuh kebebasan. Padahal kebebasan seperti apa yang mereka bawa? Kebebasan merampas tanah orang, kebebasan membom permukiman sipil, dan kebebasan berbohong di forum internasional. Menyedihkan, bukan? Teman-teman, pada akhirnya semua drama ini bermuara pada satu kesimpulan. Dunia sudah muak dengan aksi culas Amerika dan Israel. Mereka terus berlindung di balik slogan muluk, demokrasi, dan hak asasi manusia. Padahal prakteknya melindas nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia, di bawah Prabowo yang tegas dan nasionalis, punya kesempatan emas untuk berdiri di garis depan menantang ketidakadilan ini. Kita bukan cuma membela Palestina, tapi kita juga membela prinsip universal bahwa setiap bangsa berhak merdeka tanpa ditekan tirani asing. Kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Begitu pula soal kemandirian bangsa, tidak boleh lagi kita menyerahkan nasib pada belas kasihan Washington. Kerjasama ekonomi, teknologi, dan pertahanan penting, tapi bukan berarti jadi jongos mereka. Begitu pula kita mestinya tak ragu mengungkap kebohongan Israel yang mengaku tertekan, padahal mereka terus memanfaatkan situasi untuk menganiaya rakyat Palestina. Perhatian dunia mungkin masih condong ke versi Israel, tapi perlahan-lahan kesadaran global muncul berkat media independen dan saksi mata yang berani bersuara. Jangan pernah meremehkan kekuatan publik yang muak akan ketidakadilan. Akhir kata, marilah kita perkuat solidaritas dan dukungan nyata bagi rakyat Palestina, sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia. Jangan sampai kita tertipu lagi oleh retorika Amerika tentang stabilitas kawasan yang kerap berujung pada serangan militer dan blokade ekonomi. Tunjukkan pada dunia, kita adalah bangsa berdaulat yang punya prinsip, tidak mau diatur oleh kekuatan asing manapun. Dengan Prabowo di pucuk kepemimpinan, semoga Indonesia bisa memberi perlawanan gigih dan menginspirasi negara lain untuk melakukan hal yang sama. Hancurkan topeng kemunafikan Amerika Israel dan biarkan keadilan yang berbicara.